Halo semuanya, selamat datang di channel What If Animation. Di sini kita akan membahas teori, fanfic, dan juga side story seputar dunia Naruto yang belum pernah dijelaskan di komik ataupun animenya. Oke, langsung saja kita lanjutkan kisah Hatake Sakumo Taring Putih dari Konoha part kedua. Cerita berawal di markas Anburut yang dipimpin Danzo. Terlihat Sakumo sedang menghadap Danzo. Danzo memuji dan mengatakan jika Sakumo memang ninja yang hebat. Dalam situasi yang sulit seperti memilih antara keselamatan istrinya atau melanjutkan misi, Sakumo telah membuktikan diri jika dia mementingkan desa daripada kepentingan pribadi. Mendengar hal itu, Sakumo hanya diam dan tidak menanggapi perkataan Danzo itu. Danzo melanjutkan, jika dengan kemampuan juga dedikasi yang tinggi pada Konoha seperti itu, Sakumo memang layak untuk menjadi Hokage. Danzo bilang sendiri dia akan merekomendasikan Sakumo untuk menjadi Hokage keempat. Tetapi sebelum itu, Danzo bilang ada satu misi yang harus diselesaikan. Dan hanya Sakumo yang bisa melakukan itu. Yaitu misi sulit untuk menyusup ke Sunagakure mencari informasi militer. Danzo mengatakan dengan mengetahui bagaimana kondisi kekuatan militer musuh, andaikan kapan saja ada ancaman, maka Konoha akan siap untuk berperang. Sakumo mengatakan sebelum menerima misi itu dia ingin menemui Hokage ketiga terlebih dahulu untuk menanyakan langsung tentang misi ini. Akan tetapi Danzo bilang Hokage sedang tidak bisa diganggu dan misi itu pun juga perintah langsung darinya. Danzo lalu bertanya pada Sakumo apakah dia meragukan dirinya. Dengan segan Sakumo menjawab tidak mungkin meragukan Tuan Danzo dan bersedia menjalankan misi yang diberikan itu. Scene berpindah ke rumah Kakashi. Terlihat Kakashi kecil duduk sendiri menangis melihat foto ibunya. Sakumo mendatanginya dan berkata pada Kakashi jika dia akan pergi lagi karena ada sebuah misi. Namun Kakashi hanya diam, dia terlihat marah kepada ayahnya itu. Sebelum pergi, Sakumo berkata pada Kakashi kalau dia tidak perlu memaafkan dirinya. Sakumo hanya ingin Kakashi terus menjaga kesehatan dan terus melanjutkan hidup. Keesokan harinya, Sakumo dan tim sudah berada di perjalanan menuju desa Sunagakure. Akan tetapi mereka dihadang oleh musuh yang kuat, dan itu adalah pasukan dari ayah dan ibu Sasori dengan beberapa pasukan dari Sunagakure lainnya. Ayah Sasori mengatakan pada tim Sakumo jika maju selangkah lagi, mereka akan dianggap memulai peperangan, karena tanpa izin Konoha telah memasuki wilayah Suna. Kosuke berkata pada Sakumo jika misi mereka adalah misi penyusupan. Jadi apabila ada saksi mata, mereka semua harus dihabisi. Dan pertarungan hebat pun terjadi antara pasukan Konoha dan pasukan Sunagakure. Inilah awal mula kenapa Konoha berperang dengan Suna. Setelah bertarung mati-matian, pasukan Sunagakure semuanya mati. Begitu juga dengan ayah dan ibu Sasori. Mati di tangan Sakumo. Konoha telah memenangkan pertarungan itu. Namun rekan Sakumo, Kosuke Sarutobi, dan Nezume Uchiha, mereka terluka sangat parah. Kondisi tubuh Kosuke dan Nezume penuh dengan luka-luka senjata. Kosuke berkata jika senjata ninja Suna itu telah diberi racun yang membuat tubuhnya sulit bergerak. Sakumo mengatakan akan meminta bantuan dan pergi kembali ke Konoha. Tapi Nezume mengatakan jika racun itu telah menyebar dengan cepat ke dalam tubuhnya, butuh waktu beberapa hari untuk kembali ke Konoha, jadi mereka tidak akan selamat. Nezume mengatakan kepada Sakumo kalau Sakumo adalah ninja terhebat yang pernah dia temui. Bahkan dengan Sharingan, dia masih bisa terkena serangan. Tetapi Sakumo di pertarungan sebesar itu, tidak ada setetes darah pun berada di kulitnya. Dan setelah mengatakan itu, Nezume pun meninggal. Lalu Kosuke mengatakan dia juga akan segera mati. Dia meminta Sakumo untuk tetap melanjutkan misi penyusupan ke Sunagakure. Lawan yang menghadang mereka semuanya sudah mati. Karena tidak ada saksi mata, jadi misi itu masih bisa dilanjutkan. Sakumo hanya terdiam. Lalu dia tersenyum dan mengatakan jika Kosuke mungkin masih bisa diselamatkan. Dia tidak akan membiarkan rekannya itu mati. Beralih di desa Konoha, terlihat Danzo dan Hokage ketiga berada di sana.
Hokage ketiga sangat marah dan berteriak kepada Danzo karena Danzo lagi-lagi bertindak seenaknya. Tanpa sepengetahuan dirinya, Danzo telah memberi misi berat kepada Sakumo. Hokage ketiga sangat tidak menerima itu karena kondisi Sakumo belum pulih karena telah kehilangan istrinya. Tetapi Danzo justru mengelak dan mengatakan jika sekarang adalah saat yang tepat untuk mengetahui tekad Sakumo yang dicalonkan menjadi seorang Hokage. Jika Sakumo berhasil menyelesaikan misi itu dalam kondisi yang seperti ini, dia memiliki tekad yang kuat dan tidak terikat pada perasaan pribadi. Mendengar perkataan Danzo itu, Hokage ketiga sejenak diam lalu berkata pada Danzo, "Semua orang akan melakukan apapun untuk menggapai mimpinya. Tapi apa yang telah Danzo lakukan justru akan mengubur dalam-dalam mimpi itu." Danzo yang mendengar itu hanya diam dan terlihat kesal. Kembali kepada Sakumo, dia telah berjalan menuju desa Sunagakure. Dia memakai baju khas desa Suna. Tetapi di luar dugaan, dia datang bukan untuk melanjutkan misi penyusupan. Tapi dia datang dengan membawa Kosuke menyamar menjadi ninja Sunagakure agar mereka mau mengobati Kosuke. Mereka pun dibawa ke dalam sebuah ruangan pengobatan. Lalu datanglah seorang wanita ahli racun yang segera memberi penawar racun untuk diberikan kepada Kosuke. Dan di sanalah Nenek Chiyo bertemu dengan Sakumo. Nenek Chiyo bertanya kenapa mereka bisa seceroboh itu dan terkena racun senjata sendiri. Sakumo sempat terdiam dan justru menjawab dengan terima kasih dan juga meminta maaf. Nenek Chiyo yang mendengar itu tidak mengerti apa yang dimaksudnya. Tiba-tiba ada ninja Suna datang berteriak kepada Nenek Chiyo. Dia mengatakan telah menerima pesan rahasia dari pasukan ayah dan ibu Sasori dalam sebuah kugutsu burung. Nenek Chiyo membaca surat itu dan terkejut. "Kami telah gugur, waspada dengan penyusup yang sangat kuat yang dijuluki Taring Putih dari Konoha." Itulah pesan yang tertulis dalam surat itu. Nenek Chiyo kemudian melihat dengan curiga orang yang berada di depannya. Dan tanpa berkata apapun, Sakumo merapal jurus, lalu dia dan Kosuke telah menghilang dengan Jikukan no Jutsu. Nenek Chiyo hanya terperangah dan tidak berkata apapun. Cerita pun berakhir. Oke, begitulah kisah Hatake Sakumo Taring Putih dari Konoha part kedua. Bagaimana kisah selanjutnya? Tunggu kisah Hatake Sakumo part ketiga, akan ada bagian yang terakhir. Kita akan diperlihatkan bagaimana alasan sebenarnya seorang Sakumo Hatake sampai memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Sampai jumpa.